Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 di pertemuan kali ini mata kuliah Matematika Terapan 1 dengan dosen pengampu Ibu Nurmayanti Sumanto SSI MSc Tadles Matematika C. Nah, sebelumnya kita akan mengenalkan materi yang akan kita bahas di pertemuan kali ini, yaitu materinya barisan dan deret aritmatika. Langsung saja kita perkenalan dulu ya dari anggota kelompoknya. Nah, dari kelompok 6 ini untuk anggota kelompoknya ada yang pertama atas nama Khairiyah, NIM akhir 079, dan yang kedua ada Ayu Mahfudatul Fitriyah dengan NIM akhir 084. Selanjutnya ada Afifah Dwi Setiawati dengan NIM akhir 090, dan yang terakhir ada Kuningsih dengan NIM akhir 091. Oke, langsung saja kita ke materi tentang barisan dan deret aritmatika. Di materi yang akan kita bahas kali ini apa aja sih? Nah, yang pertama kita akan bahas tentang barisan aritmatika. Kemudian yang kedua kita membahas deret aritmatika. Yang ketiga kita membahas barisan geometri. Dan yang terakhir yang keempat kita membahas tentang deret geometri. Barisan aritmatika atau yang sering disebut juga dengan barisan hitung, ini kita sudah mempelajarinya dulu di SMA maupun SMP. Jadi saya bahas sekilas saja untuk pengertian barisan aritmatika, yaitu barisan yang setiap sukunya diperoleh dari suku sebelumnya dengan menambah atau mengurangi dengan suatu bilangan tetap. Nah, bilangan tetap ini disebut dengan pembeda atau disimbolkan dengan huruf B. Pembeda merupakan selisih antara dua suku yang berurutan. Suku pertama barisan aritmatika biasanya ditulis dengan U1 atau juga sering ditulis dengan huruf A. Kemudian untuk suku ke N-nya itu biasa ditulis dengan UN. Oke, kita langsung ke contoh soalnya. Misalkan ada sebuah barisan aritmatika 3, 7, 11, 15. Maka langsung kita ketahui bahwa suku pertamanya atau U1 sama dengan A sama dengan 3. Kemudian untuk menentukan selisih dari dua suku yang berurutan atau menentukan pembedanya bisa dengan mengurangkan suku kedua dengan suku pertama, suku ketiga dengan suku kedua, dan suku keempat dengan suku ketiga. Jadi dari soal tersebut untuk menentukan pembedanya bisa kita mengurangkan 7 dikurangi 3 sama dengan 11 dikurangi 7 sama dengan 15 dikurangi 11 sama dengan 4. Jadi 4 tersebut adalah pembeda dari barisan aritmatika. Selanjutnya untuk yang soal nomor 2 itu juga sama. Misalkan ada barisan bilangan 26, 23, 19, 16. Nah, suku pertamanya itu adalah U1 sama dengan 26. Kemudian untuk selisihnya dari suku kedua dikurangi suku ke-1, itu kan ada 23 dikurangi 26. Sama dengan suku ketiga dikurangi suku kedua, ada 19 dikurangi 23. Dan juga suku keempat dikurangi suku ketiga, ada 16 dikurangi 19. Itu hasilnya sama, yaitu minus 3. Jadi pembedanya adalah minus 3. Selanjutnya untuk menentukan rumus suku ke N dari barisan aritmatika. Untuk menentukan suku ke N suatu barisan bilangan aritmatika di mana N relatif besar, tentunya akan sulit jika kita harus menuliskan seluruh anggotanya barisan bilangan tersebut. Misalkan kalau kita harus ditulis satu-satu, misalkan ada barisan bilangan sampai 100, kita tidak mungkin akan menambahkannya dari satu-satu. Oleh karenanya
dicarilah suku rumusnya, suku ke N ini. Nah, lebih mudahnya akan kita lihat di tabel slide setelah ini. Dari cara tadi, kita menentukan beda. Itu kan dari U2 dikurangi U1, U3 dikurangi U2, U4 dikurangi U3. Nanti akan kita temukan beda. Nah, dari situ bisa kita tahu, bisa kita lihat dari tabel di PPT itu U1 atau kita sebut dengan A biasanya. Nah, untuk U2 berarti kan A ditambah bedanya suatu barisan aritmatika. Jadi kita tuliskan A plus B. Terus untuk yang U3-nya seperti itu. A ditambah, karena U3 itu berada di urutan ketiga, berarti sudah ditambahkan dengan beda pertama ditambah dengan beda kedua, di mana beda U1 dengan U2 ditambah beda U2 dengan U3. Karena pembeda di barisan aritmatika ini sama, maka kita tuliskan A plus 2B. Selanjutnya untuk yang U3 dan juga U4, U5 juga seperti itu. Nah, sampai suatu suku ke N. Suku ke N ini bisa nanti tergantung yang ditanyakan suku keberapa. Nah, dari rumus tadi itu bisa disamakan. Nah, untuk rumusnya bisa dilihat dari penjabaran A plus B, A plus 2B, A plus 3B, A plus 4B, kita simpulkan bahwa rumus suku ke N dari barisan aritmatika adalah UN sama dengan A plus N min 1B, atau juga bisa dengan UN sama dengan U1 plus N min 1B. Selanjutnya kita membahas rumus suku tengah barisan aritmatika. Nah, suku tengah pada barisan aritmatika, suku yang terletak di tengah-tengah. Jika banyaknya suku ganjil dinamakan suku tengah atau biasa disimbolkan dengan UT. Misalnya diberikan barisan aritmatika U1, U2, U3 sampai ke UN dengan N ganjil dan suku setengahnya adalah UT, maka berlaku UT sama dengan setengah dikali 2A plus N min 1B, atau setengah karena A itu adalah U1 dan A plus N min 1 dikali B itu adalah suku ke N-nya. Bisa kita katakan bahwa UT sama dengan setengah U1 ditambah U2. Selanjutnya ke suku sisipan. Nah, diberikan contoh, misalkan diberikan dua bilangan P dan Q, kemudian disisipkan K buah bilangan di antara kedua bilangan P dan Q tersebut, sehingga untuk barisan aritmatika di mana P-nya itu sebagai suku pertama, kemudian suku keduanya P plus B, kemudian P plus 2B, hingga P plus KB, dan sebagai UN-nya adalah Q. Maka untuk menentukan beda dari barisan aritmatika tersebut, bisa kita gunakan rumus beda di mana B sama dengan UN plus UN min 1. Nah, jadi kita masukkan misalkan di mana UN-nya itu adalah Q, maka UN min 1-nya adalah P plus KB. Jadi bisa kita substitusikan sehingga menghasilkan B sama dengan Q min P per K plus 1. Nah, itu jadi untuk mencari bedanya nanti seperti itu, tinggal dimasukkan sisipannya. Oke, setelah kita belajar materi tadi, kita belajar ke soalnya sekarang. Contoh soalnya. Tentukan suku ke-21 dari barisan aritmatika 17, 15, 13, 11. Yang ditanyakan tentukan suku ke-21. Nah, di situ kan tertera ada suku ke 1 atau yang pertama adalah 17.
Kemudian untuk menentukan bedanya, kita kurangkan antara U2 min U1, yaitu 15 min 17. Jadi kita temukan bedanya dari barisan aritmatika tersebut adalah minus 2. Nah, yang ditanyakan itu adalah suku ke-21. Maka untuk menentukan suku ke-21 sesuai dengan rumus UN sama dengan A plus N min 1B, kita substitusikan U21 maka sama dengan A-nya 17 ditambah N-nya 21 dikurangi 1 dikali bedanya adalah minus 2. Kita temukan hasilnya adalah minus 23. Ya, saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Khoilia. Setelah kita mempelajari baris matematika, selanjutnya kita akan mempelajari deret matematika atau yang disebut SN. Materi ini pasti sudah pernah dipelajari di SMA atau SMK, maka saya akan menjelaskan dengan singkat saja. Perhatikan barisan aritmatika ini. 3, 5, 7, 9 sampai ke suku N. Dari barisan aritmatika tersebut dapat dibuat suatu deret aritmatika. Sn sama dengan 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus sampai ke suku N. Dengan demikian, jika diketahui suatu barisan bilangan aritmatika U1, U2, U3 sampai ke UN, maka dapat dibuat suatu deret aritmatika Sn sama dengan U1 plus U2 plus U3 plus sampai ke UN. Selanjutnya yaitu cara mencari rumus Sn. Perhatikan bahwa U1 sama dengan A, U2 sama dengan A plus B, U3 sama dengan A plus 2B dengan rumus UN sama dengan A plus N min 1 kali B, maka diperoleh Sn sama dengan A plus B plus A plus 2B plus A plus 3B sampai ke A plus N min 1B. Mengapa kok bisa Sn sama dengan A plus B plus A plus 2B plus A plus 3B sampai ke A plus N min 1B? Karena jika diketahui barisan bilangan aritmatika atau U1, U2, U3 sampai ke UN, maka dapat dibuat suatu deret aritmatika Sn sama dengan U1 plus U2 plus U3 sampai ke UN. Maka dari persamaan Sn tersebut, kita substitusikan dan diperoleh 2Sn sama dengan N kali 2A plus N min 1 kali B. Jadi Sn sama dengan N per 2 kali 2A plus N min 1 kali B. Atau dengan rumus Sn sama dengan N per 2 kali A plus UN. Ya, rumus di atas menyatakan jumlah N suku pertama dari deret aritmatika Sn min Sn min 1 sama dengan UN. Untuk setiap deret aritmatika berlaku di mana UN suku ke N dari deret aritmatika. Ya, langsung saja ke contoh soalnya. Diketahui deret aritmatika 3 plus 7 plus 11 plus 15. Tentukan suku ke-34. Tentukan S16. Selidiki apakah deret tersebut termasuk deret naik atau turun. Penyelesaiannya. Diketahui deret 3 plus 7 plus 11 plus 15 berarti A sama dengan 3, B sama dengan 4. Suku ke-34 adalah U34 sama dengan 3 plus 34 min 1 kali 4 sama dengan 3 plus 33 kali 4 sama dengan 135. S16-nya yaitu 16 per 2 kali 2 kali 3 plus 16 min 1 kali 4 sama dengan 8 kali 6 plus 60 sama dengan 8 kali 66 sama dengan 528. Karena pembedanya sama dengan 4 atau positif, maka termasuk deret naik. Penjelasan dari deret naik dan turun. Pada suatu deret aritmatika, jika pembeda barisan positif, maka deret yang terbentuk disebut deret naik. Jika pembedanya negatif, maka deret yang terbentuk yaitu deret aritmatika turun. Mohon maaf karena penjelasan deret naik dan turun tidak tertulis di PPT. Sekian dari saya. Oke, materi selanjutnya yaitu barisan geometri.
Pengertian barisan geometri adalah susunan bilangan yang dibentuk menurut urutan tertentu, di mana susunan bilangan di antara dua suku yang berurutan mempunyai rasio yang tetap, dilambangkan dengan huruf R. Di sini ada contoh A dan B. Contoh A yaitu 1248, contoh B 13927. Nah, untuk contoh A, ternyata tiap suku-sukunya diperoleh dengan cara mengalihkan suku sebelumnya oleh 2. Ternyata pula bahwa hasil bagi tiap suku dengan suku sebelumnya selalu tetap, yaitu sama dengan 2. Bagaimana dengan contoh B? Barisan-barisan seperti contoh di atas disebut barisan geometri, U1, U2, U3, sampai UN. Dinamakan barisan geometri apabila U2 dibagi U1 atau suku kedua dibagi suku pertama sama dengan U3 dibagi U2 sama dengan UN dibagi UN-1 sama dengan konstanta. Konstanta ini dinamakan rasio, pembanding, nisbah atau pembagi, dinyatakan dengan huruf R atau P. Untuk 1248 rasionya ialah 2/1 sama dengan 4/2 sama dengan 8/4 sama dengan 2. Jadi untuk 1248 rasionya ialah 2. Untuk 13927 rasionya ialah 3/1 sama dengan 9/3 sama dengan 27/9 sama dengan 3. Jadi rasio untuk 13927 adalah 3. Dari penjelasan di atas, dapatlah kita simpulkan bahwa suatu barisan dinamakan barisan geometri jika dan hanya jika hasil bagi tiap suku dengan suku sebelumnya selalu tetap. Hasil bagi yang tetap ini disebut rasio dan disingkat dengan R. Bagaimana bentuk umum suku ke N dari barisan geometri? Misal, suku pertama dari barisan geometri yaitu U1 dinyatakan dengan A, maka kita dapatkan U2 per U1 sama dengan R, dapat kita tulis U2 sama dengan U1 kali R, dimana U1-nya kita sudah dinyatakan yaitu sama dengan A, maka kita dapatkan U2 sama dengan AR. U3 per U2 sama dengan A, dapat kita tulis U3 sama dengan U2 kali R, dimana U2-nya yaitu kita dapatkan yaitu sama dengan AR, maka kita dapatkan U3 sama dengan AR kali R sama dengan AR kuadrat. U4 per U3 sama dengan A, dapat kita tulis U4 sama dengan U3 kali R, dimana U3-nya kita sudah dapatkan yaitu sama dengan AR kuadrat, maka kita dapat U4-nya yaitu sama dengan AR kuadrat kali R sama dengan AR pangkat 3, dan seterusnya, sehingga didapat barisan geometri dalam bentuk baku atau standarnya yaitu A, AR, AR kuadrat, AR pangkat 3, sampai AR pangkat N-1. Perhatikan bahwa urutan ke N merupakan bentuk umum rumus suku ke N barisan geometri yaitu UN sama dengan A kali R pangkat N-1. Keterangannya, UN sama dengan suku ke N, U1 sama dengan suku ke 1, A sama dengan suku pertama, R sama dengan rasio atau pembanding. Oke, selanjutnya yaitu contoh, carilah suku ke 11 dari barisan 2, 6, 18. Penyelesaian, diketahui A-nya yaitu sama dengan 2 dan R sama dengan suku keduanya yaitu 6 dibagi suku pertamanya yaitu 2 sama dengan 3. Maka diperoleh UN sama dengan A kali R pangkat N-1. UN-nya itu U11 sama dengan 2 kali 3 pangkat 11-1. U11 sama dengan 2 kali 3 pangkat 10 sama dengan 2 kali 59.049 sama dengan 118.098. Contoh selanjutnya yaitu jika suku ke-1 dari satu barisan geometri adalah 27 dan suku ke-4 sama dengan 1, tentukan rasionya. Diketahui A-nya yaitu sama dengan 27 dan U4 sama dengan 1, maka diperoleh UN sama dengan A kali R pangkat N-1. UN-nya itu sama dengan U4-nya sama dengan 1 sama dengan
27 kali R pangkat 4 min 1. 1 sama dengan 27 kali R pangkat 3. R pangkat 3 sama dengan 1 per 27 sama dengan 1 per 3 pangkat 3 sama dengan 1 per 3 pangkat 3. Jadi rasionya yaitu sama dengan 1 per 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang deret geometri. Untuk pengertian deret geometri itu sendiri dapat diartikan sebagai jumlah dari n suku pertama pada sebuah barisan geometri. Apabila suku ke n dari suatu barisan geometri digambarkan dengan rumus AN sama dengan AR pangkat n-1, maka deret geometrinya dapat dijabarkan menjadi Sn sama dengan A plus AR plus AR pangkat 2 dan seterusnya sampai plus AR pangkat n-1. Nah, deret geometri merupakan jumlah suku-suku dari suatu barisan geometri. Seperti contoh di sini, kita ketahui bahwa barisan geometrinya ada 1,3,9 sampai UN, maka untuk deret geometrinya kita peroleh 1 plus 3 plus 9 sampai plus UN. Jadi dapat kita simpulkan bahwa deret geometri adalah suatu deret bilangan yang memiliki rasio atau perbandingan yang tetap. Sekarang kita masuk ke rumus deret geometri. Cara menentukan jumlah n suku pertama dari deret geometri, misalkan Sn adalah jumlah n suku pertama deret geometri, maka untuk langkah-langkahnya seperti di slide ini, teman-teman bisa baca sendiri. Nah, kemudian kita temukan hasilnya Sn sama dengan A kali 1 dikurangi R pangkat N, kemudian dibagi 1 dikurangi R. Sekarang kita masuk ke rumus deret geometri. Cara menentukan jumlah n suku pertama dari deret geometri, misalkan Sn adalah jumlah n suku pertama deret geometri, maka untuk langkah-langkahnya seperti di slide ini, teman-teman bisa baca sendiri. Nah, kemudian kita temukan hasilnya Sn sama dengan A kali 1 dikurangi R pangkat N, kemudian dibagi 1 dikurangi R. Deret geometri tak hingga. Deret geometri tak hingga yaitu deret yang penjumlahannya sampai suku ke tak hingga. Jumlah deretnya mengikuti deret geometri. Misalkan ada deret U1, U2, U3, U4 sampai U tak hingga yang disimpulkan dengan S tak hingga. Hasil jumlah tak hingganya atau S tak hingga tergantung pada nilai rasionya. Jadi misalkan R lebih dari 1, maka S tak hingga sama dengan plus tak hingga. Jika R lebih dari min 1 kurang dari 1, maka S tak hingga sama dengan A dibagi 1 min R. Kemudian yang terakhir, jika R kurang dari min 1, maka S tak hingga sama dengan selanjutnya. Untuk menentukan rumus deret geometri tak hingga, di mana R lebih dari minus 1 kurang dari 1, maka kita tahu rumus umum dari menentukan deret tak hingga itu kan S tak hingga sama dengan A plus AR plus AR kuadrat plus AR pangkat 3 plus AR N, di mana N itu sama dengan tak hingga. Untuk menentukan Rn di mana R sama dengan tak hingga, kita gunakan limit. Jadi limit N mendekati tak hingga, A dikali 1 min R pangkat N dibagi 1 min R sama dengan A dibagi 1 min R
dikali limit n mendekati tak hingga 1 min r pangkat n. Limit n mendekati tak hingga 1 dikurangi r pangkat n adalah 0. Jadi A dibagi 1 min r dikali 1 minus 0. Maka sama dengan A dibagi 1 min R. Jadi untuk R kurang dari 1 lebih dari minus 1 itu adalah A dibagi 1 min R didapat dari pendekatan limit N mendekati tak hingga. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke contoh soalnya ya. Contoh soal yang pertama, di sini jumlah 6 suku pertama deret geometri 2 plus 6 plus 18 plus dan seterusnya. Di sini kita ketahui bahwa A sebagai suku pertama itu 2. Nah, untuk rasionya, bagaimana cara mencari rasionya? Yaitu suku kedua kita bagi suku pertama, yaitu 6 kita bagikan 2, kita peroleh 3. Nah, karena di sini rasionya itu lebih dari 1, maka kita menggunakan rumus yang Sn sama dengan A dikali R pangkat N dikurangi 1 dibagi R dikurangi 1. Kita masukkan yang diketahuinya tadi, maka kita peroleh untuk jumlah N suku pertama deret geometri tersebut adalah 728. Nah, di sini ada latihan soal, ada 4 latihan soal mengenai materi yang sudah kami sampaikan. Buat teman-teman mungkin bisa dikerjakan ya. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua, mohon dimaafkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.